Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya anak-anak. Selamat pagi menjelang siang. Nah, kita sudah lama tidak bertatap muka. Sudah lama tidak bersua ya nak ya. Rindu gak kalian sama saya? Saya aja rindu. Gak mungkin kalian tidak kan? Ibu harapkan kalian tetap semangat, tetap ingin belajar, jangan malas, apalagi kalian sudah kelas 12. Jadi ibu harapkan kalian jangan ada yang malas-malasan atau ngantuk. Kalau tidak, ya siap-siaplah nilai kalian dua-duanya sama saya merah ya. Lanjut. Nah, untuk pertemuan hari ini kita membahas mengenai perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, yang mana ada berbagai pergolakan dalam negeri kita sendiri yang terjadi pada tahun 1945 sampai dengan 1965. Lanjut, pergolakan dalam negeri itu terbagi menjadi 3. Pergolakan berkaitan dengan ideologi, berkaitan dengan kepentingan, dan pergolakan berkaitan dengan sistem pemerintahan. Nah, kita lanjut. Yang pertama, membahas mengenai berbagai pergolakan yang berkaitan dengan ideologi, yang mana jenis pemberontakannya. Kita lihat nah ya. Kita masuk ke yang perbedaan ideologi. Terbagi 3. Yang pertama, pemberontakan PKI Madiun 1948. Yang kedua, pemberontakan DITII, dan yang ketiga, pemberontakan G30 SPKI. Mungkin kalau pemberontakan G30 SPKI ini sudah tidak asing lagi ya nak ya, karena ini merupakan peristiwa yang sangat terkenal. Kok terkenal, Bu? Karena para jenderal kita yang dibunuh, dimasukkan di dalam lubang buaya. Ini termasuk pahlawan revolusi. Yang paling terkenal siapa, Bu? Ayo, siapa? Jenderal Pierre Tendian, yang paling muda, yang paling ganteng, yang paling cakep menurut saya ya. Sebelum kita membahas satu persatu, di sini Ibu menjelaskan dulu bagaimana kita pasca Indonesia merdeka di tahun 1945, yang mana tidak juga kita mengalami yang namanya kehidupan yang baik, yang mana pada saat itu kita masih menata yang namanya sebuah negara. Lanjut, sikap pemerintahan yang memutuskan lemah terhadap tekanan Belanda dan sekutu di awal kemerdekaan mempengaruhi kondisi politik, yang mana banyak terjadi gerakan separatisme, yang mana terjadinya di berbagai wilayah Indonesia. Nah, kita akan membahas tentang disintegrasi bangsa. Kalau seandainya kita membahas disintegrasi bangsa, kira-kira apa itu disintegrasi bangsa? Nah, ada yang tahu? Disintegrasi bangsa ini adalah sebuah kelompok yang ingin memisahkan suatu wilayah atau terjadinya tidak bersatunya lagi, terpecah belah atau terjadinya perpecahan. Itu disintegrasi bangsa yang terjadi di berbagai daerah-daerah. Ini pergolakannya akibat dari ideologi. Sedangkan gerakan separatisme itu merupakan gerakan yang ingin mendapatkan sebuah kedaulatan atau ingin memisahkan suatu wilayah, kelompok manusia dari satu sama lain. Intinya dari separatisme dan disintegrasi bangsa itu sama-sama
ingin memisahkan diri dari pemerintahan Republik Indonesia pada awal kemerdekaannya, itu maksudnya. Lalu, kalau pergolakan akibat perbedaan ideologi ini kan ada pemberontakan PKI Madiun. Ini merupakan pemberontakan yang ideologinya itu diusung oleh PKI, Partai Komunis Indonesia, yang mana ideologinya jelas komunisme. Sedangkan pemberontakan DITII, Darul Islam, dan Tentara Islam Indonesia berlangsung dengan membawa ideologi agama, tapi tetap sama-sama ingin memecah belah persatuan Indonesia. Sedangkan pemberontakan G30 SPKI sama-sama beraliran komunis, Partai Komunis Indonesia, sama-sama ingin memecahkan atau memisahkan diri dari pemerintahan Republik Indonesia. Lanjut ke pemberontakan PKI Madiun 1948. Bisa dilihat pada 18 September 1948, PKI membentuk Front Nasional. Lalu, Presiden Soekarno meminta rakyat memilih Republik Indonesia atau PKI. Yang ketiga, pemerintahan melancarkan operasi militer di Madiun 1948. Bagaimana akhir pemberontakan PKI Madiun? Pada November 1948, operasi militer dinyatakan selesai. Tokoh utama yang terlibat, siapa kira-kira? Ya, yang pertama Musuh, dan yang kedua Amir Sarifuddin. Lanjut ke pemberontakan DITII, Darul Islam, dan Tentara Islam Indonesia. Ini tokohnya Kartosuwiryo. Kira-kira apa ya latar belakangnya? Akibat dari kekecewaan dari isi perjanjian Renville. Bu, kenapa Bu? Kok terjadinya pemberontakan DITII ini dari perjanjian Renville, Bu? Emang apa kaitannya? Dulu, Kartosuwiryo ini dan pengikutnya melawan Belanda atau melawan tentara Belanda. Namun, mereka termasuk golongan yang tidak setuju atau menolak perundingan Renville, yang mana isinya dalam perjanjian itu pemerintahan Indonesia setuju untuk meninggalkan Jawa Barat. Inilah yang membuat Kartosuwiryo kecewa terhadap pemerintah dan melakukan sebuah pemberontakan dalam ideologi agama. Nih, pada 7 Agustus 1949 membentuk Gerakan Darul Islam DI dan TII, Tentara Islam Indonesia, di Tasikmalaya, Jawa Barat. Perkembangannya bisa dibaca. DITII ini menyebar ke berbagai daerah dengan cepat. Penumpasannya, untuk menumpas ini pemerintah melakukan sejumlah operasi militer dan cara damai. Lanjut ke pemberontakan G30 SPKI. Nih, latar belakang persaingan antara PKI dan Angkatan Darat dalam percaturan politik Indonesia, yang mana pemberontakan G30 SPKI ini masih menjadi tanda tanya, masih menjadi misteri siapa dalang dibalik terjadinya G30 SPKI. Ada yang berpendapat Insinyur Soekarno, ada yang berpendapat Soeharto, dan lain-lain. Jalannya pemberontakan, pada 30 September 1965, pasukan PKI di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung Sutopo menculik dan membunuh sejumlah petinggi Angkatan Darat anti komunis. Lanjut, yang ketiga, nih penumpasannya. Bisa dibaca sendiri nak ya. Kalau nggak paham langsung hubungi ibu. Dan yang keempat,
Nih, Super Semar atau yang kita kenal Surat Perintah 11 Maret tahun 1965. Yang mana Super Semar ini juga menjadi tanda tanya. Apakah benar Soekarno yang membuat untuk Soeharto sebagai dalih untuk mengamankan pemerintahan Indonesia pada saat itu? Lanjut. Inilah korban G30 SPKI. Ini ada Letnan Ahmad Yani, Maijen Suprapto, Maijen Harjono, Brigjen Sutojo, Brigjen DI Panjaitan, S. Parman, dan Letu Pierre Tendean. Nah, kira-kira sampai sini ada yang belum paham? Kalau memang belum paham, silahkan bertanya sama ibu via chat ya nak ya. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita lanjut ke pergolakan akibat kepentingan. Ada 3 ya nak ya, ingat. Pemberontakan APRA, pemberontakan Andi Aziz, dan pemberontakan RMS. Bisa ibu simpulkan yang mana materi kita ini, karena pada saat kita merdeka tidak mungkin Indonesia berdiri seperti negara-negara yang sudah merdeka sebelumnya. Pasti kita butuh penyesuaian, pasti kita butuh yang namanya kerjasama untuk membangun negara Indonesia yang baru benar-benar merdeka. Lalu sikap pemerintah yang dianggap sebagian di daerah lemah, itulah yang mendorong terjadinya disintegrasi, ingin memisahkan diri dari pemerintah. Inilah yang membuat adanya pergolakan di daerah-daerah seperti PKI Madiun, DITII, atau G30 SPKI. Sampai di sini paham? Ibu tutup dulu ya nak ya. Ibu harap kalian paham. Dan untuk tugas boleh kalian kerjakan membuat kesimpulan dari materi hari ini ya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.